Sebuah cerpen berjudul Cinta Tak Sehat ditulis dan dibacakan oleh Ulu Munafik. Aku manusia biasa. Sebagai manusia, Tuhan mengamanahi karunia sebuah rasa. Saat ini rasaku sudah melekat padanya. Sosok perempuan manis, luwes, kalem, pintar, dan tentunya solihah. Namun sayangnya belum kuungkapkan. Padahal aku tahu dia juga menaruh hati padaku. Aku tahu itu karena dia pernah bilang kepada saudara sepupuku di Pondok Putri yang kebetulan teman dekatnya. Ketika sedang banyak laki-laki yang mendekat, dia pernah bilang, "Kedua sandalku tidak sepenuhnya aku pakai karena sandal yang satu masih tertinggal di hati sepupumu." Itu adalah kode yang sangat jelas bagiku. Lalu sekarang, apa alasanku belum berani mengungkapkan rasa kepadanya? Padahal kita sudah tahu kalau saling mencinta. Begini, aku orang ambisius. Aku orang yang sangat ambisius. Cita-citaku sangat tinggi, targetku banyak. Dan aku berencana menyelesaikan target-target terbesarku sebelum aku menikah. Berpuluh-puluh judul kitab besar yang sudah aku list harus aku selesaikan sebelum akad tiba. Dan ada satu alasan terbesar sebenarnya, yaitu dawuh dari Mbah Yai kepadaku. Please, jangan pernah membuat perempuan nunggu, apalagi menggantungkan. Jika kamu belum siap untuk menikah, jangan pernah menggandeng. Dawuh itulah yang aku pegang erat dan senantiasa menguatkanku sampai saat ini. Namun, aku, dia, teman-temanku, dan semuanya adalah manusia-manusia biasa. Lingkungan gemar sekali menjodoh-jodohkan kita. Berawal dari sebuah nama yang kebetulan hampir sama, Nafis dan Nafisa. Secara kebetulan kita berdua juga menjadi vokal utama Rebana Putra dan Putri. Sehingga kita berdua populer di Pondok Putra maupun Pondok Putri. Disitulah lingkungan menganggap kita calon yang ideal sekali jika kelak dilanjutkan sampai ke jenjang pernikahan. Mungkin keadaan itu yang membuat kita berdua tanpa sebuah komunikasi namun saling timbul rasa. Tekanan dari lingkungan benar-benar menekan kita berdua. Namun aku tak kunjung siap untuk segera mengungkapkan. Masih setumpuk target yang harus aku selesaikan. Sedangkan dia menunggu dalam kegalauan tanpa sebuah kepastian. Walau aku tak pernah mengungkapkan kepadanya, tapi dia merasa digantungkan gara-gara teman-teman benar-benar ingin menjodohkan kita. Namun, di sisi lain seketika aku berniat pura-pura tidak mencintainya, nyatanya aku masih berharap dialah yang menjadi pendampingku di masa tua. Keadaan ini berlangsung selama bertahun-tahun. Aku sangat kagum dengan kekuatan dia menghadapi situasi yang tidak jelas ini. Aku merasa bersalah, namun aku tak bisa apa-apa. Hati besarku bilang, "Kamu penakut, tidak mau menegaskan bahwa aku dan dia tak pernah ada apa-apa." Tapi hati kecilku selalu bilang, "Ingat, kamu mencintainya. Perjalanan cinta memang tidak mudah. Banyak cobaan, banyak rintangan. Kamu harus bisa melewatinya." Keadaan tak sehat ini menginjak pada tahun keempat. Tiba-tiba aku mendengar kabar bahwa dia mulai punya hubungan dengan pria lain. Kabar tersebut tentunya membuatku kaget dan hancur. Rasa sesal mulai menyelimuti.
Serasa aku benar-benar ingin kembali ke masa ketika dia masih sendiri dan ingin kuungkapkan semua rasa yang pernah aku pendam selama ini. Di sisi lain, kabar tersebut sontak membuat pondok heboh. Para santri sangat menyesalkan keputusan dia mempunyai sebuah hubungan baru. Namun kenapa orangnya bukan aku? Keadaan itulah yang membuat aku dan dia semakin tertekan dan saling menjauh. Beberapa hari kemudian aku menjadi galau. Aku sering menemui sepupuku di Pondok Putri yang kebetulan juga teman dekat dia. Aku hanya bisa curhat dan tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku sangat-sangat cemburu. Sepupuku hanya bisa mendengarkanku dan tidak bisa berbuat banyak. Teman-teman kamarku juga sering membicarakannya di depanku. Itulah yang menambah tekananku. Tapi untungnya aku bisa mengendalikan dan menyimpan rapat itu semua, walau sangat sakit sekali. Entahlah, serasa ingin kuledakkan, tapi di mana? 2 minggu kemudian, lagi-lagi aku bertemu sepupuku untuk curhat keadaanku, dan aku meminta untuk merahasiakan ini kepadanya. Namun ada yang aneh, sepupuku meminta untuk tidak bertemu lagi, karena katanya dia cemburu berat kepadaku akibat seringnya aku bertemu dengan sepupuku. Bahkan dia dikabarkan telah putus dengan pacarnya. Sepupuku meyakinkanku bahwa dia masih suka kepadaku dan aku masih mempunyai sisa harapan kepadanya. Bahkan kita mencurigai itu hanyalah rekayasa. Dia hanya ingin membuatku cemburu. Di saat posisi dia tidak ada yang mengikat, disitulah aku ingin mengungkapkan perasaan kepadanya. Namun, lagi-lagi daun Mbah Yai masih melekat di hatiku dan selalu menjadi remku. Target-targetku masih kurang 2 tahun lagi untuk aku selesaikan, dan kupikir mungkin bisa menahan untuk bersabar. Akhirnya aku putuskan untuk menunggu dan mengungkapkan dalam waktu 2 tahun lagi. Keadaan kembali seperti semula. Membingungkan, menggantungkan, tanpa sebuah kepastian. Pada tahun kelima, tiba-tiba aku mendengar dia dijodohkan. Kabar tersebut sangat membuatku kaget. Pada posisi ini, aku benar-benar merasa jatuh banget. Merasa pada titik terendah. Aku hancur sehancur-hancurnya. Keputusanku yang pernah aku buat untuk menunggu 2 tahun dan akan mengungkapkan semuanya sudah sirna. Padahal ini tinggal menunggu setahun lagi. Disitulah aku benar-benar sudah menyerah. Aku menghilang dari radarnya, menghilang dari permukaan. Tentunya semua itu demi kebaikannya dan mungkin akan membantu membuat dia melupakanku, atau bahkan mungkin sudah melupakan. Tapi tidak denganku yang benar-benar pada posisi titik terendah. 5 tahun aku sudah melewati semua ini. 1 tahun lalu sudah kuniatkan pada tahun ke-6 aku akan melamarnya. Namun takdir belum merestui. Tuhan menyuruhku untuk berhenti. Sejak kabar itu, aku menjadi sangat pendiam. Aku menjadi orang yang suka menyendiri. Ternyata pendaman rasa itu meledak menjadi sebuah kesunyian yang sangat panjang. Dalam sunyi, aku menjadi fokus menyelesaikan target-targetku dengan baik. Aku hatamkan kitab-kitab besar, aku tuntaskan hafalan-hafalan dengan baik. List kitab yang pernah aku tulis telah kulewati semua. Aku sunyi. Aku membayangkan bahwa setelah ini harusnya menjadi momen di mana aku menyatakan perasaanku kepadanya. Namun yang terjadi justru berbeda. Aku kosong. Aku hanya berharap bertemu sebuah keikhlasan untuk melepaskan, lalu melupakan. Dalam doa, aku mohon kepada Tuhan untuk menghapus kenangan tentangnya. Setelah ngaji terakhirku dengan Mbah Yai, tiba-tiba Mbah Yai memintaku untuk ikut menjenguk orang sakit. Aku bergegas lalu menyetir mobil Mbah Yai. Aku tidak tahu mau menjenguk siapa dan tidak ada niatan untuk menanyakannya. Tibalah di sebuah rumah yang sangat megah.
Lalu Mbah Yai mengetuk pintu dan keluarlah bapak-bapak yang sangat senang sekali Mbah Yai datang, dan dengan wajah penuh harap dia mempersilahkan masuk. Setelah sedikit basa-basi bercerita kesana kemari, ada hal yang membuatku penasaran. Katanya yang sedang sakit adalah seorang perempuan yang seumuran denganku. Ternyata benar dugaanku. Yang sedang sakit adalah Nafisa. Hatiku benar-benar hancur. Ada apa ini? Apa yang terjadi selama ini? Apa yang terjadi ketika aku bersembunyi? Ada cerita apa? Lalu ayah Nafisa bercerita bahwa dia menggagalkan perjodohan dengan seseorang karena telah menaruh hati yang kuat kepada seorang pria. Tapi entah siapa, Nafisa merahasiakannya. Setelah meminta menggagalkan lamarannya, dia jatuh sakit dan sangat terpuruk. Mendengar cerita itu, aku langsung menitikkan air mata. Aku benar-benar merasa sangat-sangat berdosa. Aku menyesal sekali telah menggantungkannya. Aku ingin sekali meminta maaf kepadanya, namun aku sangat takut. Aku hanya gemetaran dan tak tahu apa yang harus kulakukan. Tiba-tiba, Mbah Yai meminta Nafisa keluar dari kamar. Aku melihat Nafisa yang pucat, kurus, tak berdaya, membuatku tidak berani menatapnya. Nafisa juga hanya menunduk diam sambil menitikkan beberapa tetes air mata. Lalu Mbah Yai dawuh sambil memegang tanganku. "Duk, jika berkenan, kamu saya jodohkan dengan Kang Nafis. Semoga ini menjadi jalan kesembuhanmu." Bagaimana? Mendengar dawuh Mbah Yai, tiba-tiba Nafisa benar-benar pecah tangisnya. Aku juga ikut nangis. Keadaan menjadi semakin membingungkan. Lalu Mbah Yai yang bingung dengan keadaan ini lalu menanyaiku, "Kenapa menangis?" Aku menceritakan perjalanan cinta kita selama 6 tahun yang sudah kita lalui bersama. Cinta dalam diam, tanpa sebuah ikatan, namun rasa yang dalam. Kita saling memendam perasaan, tapi tak pernah mengungkapkan karena aku memegang erat dawuh Mbah Yai. Mendengar penjelasan itu, lalu Mbah Yai memelukku, dan ayah Nafisa pun ikut menangis dan memelukku. Beberapa hari kemudian, terbitlah surat undangan, tertulis nama Nafis dan Nafisa untuk santri-santri yang dulu suka sekali menjodohkan kita. Mereka menyambut kabar tersebut dengan sangat bahagia dan penuh lega. Dari situlah menjadi jalan kesembuhannya dan menjadi jalan kesembuhan cinta kita yang tak sehat ini. Cinta tak sehat ketika tahu saling mencintai tapi saling membuatnya cemburu. Semarang, 2 April 2021.